Dana desa, rencana Gubernur Jawa Barat akan mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangannya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Ada uang tunai di laci, malah mau pergi ke Bandung, bekal buat malam di Bandung, tergoda. Pokoknya uang tunai itu banyak menggoda, persis ketika perempuan cantik roknya ditaikin ke atas. Itu menggoda, ya. Maka cara untuk menyelesaikan agar tidak mudah tergoda, maka tidak boleh ada uang tunai di laci desa, tidak boleh ada uang tunai di laci koperasi, seluruh transaksinya digital, mudah dikontrol dan mudah sekali mengendalikannya. Ini yang harapan saya. Luar biasa. Ini adalah usulan yang berlian yang datang dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Saya sangat yakin dan percaya usulan ini adalah cara untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir yang namanya korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama bagaimana pidato singkat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi punya makna yang begitu luar biasa. Adalah sebuah usulan yang begitu berlian yang datang dari seorang Kang Deddy Mulyadi ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa adanya usulan ini pasti ada peristiwa atau ada kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, yang telah dipelajari oleh seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir yang namanya kasus-kasus korupsi yang selama ini seringkali kita dengar dilakukan oleh para aparat desa atau oleh kepala desa itu sendiri, muncullah ide berlian dari Kang Deddy Mulyadi ini bahwa untuk meminimalisir kasus-kasus korupsi khususnya yang terjadi di desa, beliau menyarankan agar pengelolaan dana desa itu harus e-budgeting. Ayo, siapa yang tidak setuju dengan ide berlian yang datang dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini? Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa usulan-usulan yang baik yang datang dari seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyatnya, yang datang dari seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang datang dari seorang pemimpin yang tidak ingin agar ada aparat-aparat desanya atau kepala-kepala desanya yang terlibat dalam kasus korupsi, maka beliau memberikan ide yang begitu berlian. Pemirsa, tidak semua pemimpin punya pola pikir, punya gagasan, punya ide-ide berlian seperti yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Jujur, hari-hari belakangan ini rasa-rasanya ada fenomena baru dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semenjak Jawa Barat dipimpin oleh seorang Deddy Mulyadi, ada begitu banyak kebijakan-kebijakan berlian. Ada begitu banyak gagasan-gagasan yang visioner. Bahkan beliau sampai memikirkan bagaimana caranya untuk meminimalisir yang namanya kasus-kasus korupsi yang seringkali terjadi di bangsa ini. Pemirsa, berikut ini saya akan mempersembahkan beberapa cuplikan video di mana video ini mau menggambarkan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini telah melahirkan sebuah fenomena baru dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Sesungguhnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang hari ini merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Berikut ini kita akan menyaksikan apa saja komentar-komentar yang datang dari masyarakat Indonesia. Entah itu dari rakyat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Hal ini sesungguhnya membuktikan bahwa banyak orang yang merindukan Deddy Mulyadi. Banyak orang yang merasa tertarik dengan gaya kepemimpinan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Hanya orang-orang yang tolol, hanya orang-orang yang tidak waras, hanya orang-orang yang egois, hanya orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan logika akal sehat mereka, yang akan selalu menentang, yang akan selalu menolak, yang akan selalu mengkritik kebijakan-kebijakan visioner yang lahir dari seorang Deddy Mulyadi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Wah, semua itu demam Pak Deddy, katanya Pak Deddy, Pak Deddy. Dan banyak sekali warga daerah lain ya, seperti kemarin tuh yang saya lihat Bengkulu, Jambi, Jawa Timur pada mengeluh ya. Mana lagi ya, Sulawesi kalau nggak salah ya. Pokoknya lihat deh kalian ya semua di sana. Bilangnya katanya sok atau diganti lah, katanya mendingan Kang Deddy aja yang jadi gubernurnya mereka katanya. Atuh ulah Bapak Aing Deddy dibutuhin atuh. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau menurut saya ini positif ya guys. Ini positif banget karena apa? Jadi kinerja yang disampaikan dan diaplikasikan oleh Kang Deddy secara real dan nyata itu terdengar dan tergaungkan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin sampai ke luar negeri, tapi kita belum tahu ya sampai mana nih pengaruhnya. Nah, ini sebetulnya efek positif gitu loh. Ini fenomena baru yang diberikan, yang dicetuskan, yang disampaikan oleh seorang pejabat yang notabene dia mempunyai stylenya sendiri gitu loh. Karena apa? Dia tidak seperti apa ya, petantang petenteng, tidak menunjukkan arogansi. Dia memasyarakat, dia down to earth, langsung terjun ke masyarakat, dia dekat ke masyarakat. Dan banyak hal yang memang sekarang ini rakyat membutuhkan figur yang seperti itu. Kesederhanaan, tapi dia bisa kerja. Nah, jadi jangan cuma omongan-omongan doang gitu loh. Karena gimana pun juga ya, namanya warga itu kan ingin dong seorang pemimpinnya berefek kepada diri dia, minimal kepada masyarakat seluruhnya, bisa membangun daerahnya menjadi yang lebih baik, menjadikan program-programnya berjalan dengan baik, serta dieksekusi dengan cara yang baik juga. Jangan cuma aduh nanti disikapi ya, nanti kita tampung dulu ya aspirasinya ya, nanti akan kita rapatkan dulu dan sebagainya. Yang kayak gitu mah udah nggak laku gitu loh. Jadi kalau menurut saya, please para pemimpin-pemimpin daerah yang lain, mohon segera berbenah diri daripada Anda menjadi bumerang dan dihujat oleh masyarakat Anda sendiri gitu loh. Masa mau dibanding-bandingkan dengan pemimpin yang lain gitu loh. Ini menurut saya bagus banget, supaya apa? Supaya orang tersebut bisa minimal mencontoh lah gitu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy gitu loh. Mudah-mudahan ya untuk para pemimpin-pemimpin kota-kota lain atau daerah lain gitu. Yang lucu sih Kofifa, Ibu Kofifa, maaf ya Bu gitu, itu sampai katanya itu mah gubernur yang mereview makanan dan kulineran dan sebagainya. Aduh liar karunya, aduh. Tapi mungkin itu fakta di lapangan guys gitu loh. Sekarang ini netizen itu menyampaikan apa yang dilihat dan dicerna secara dengar dan dilihat, dan artinya mereka bisa melihat dan memantau. Sekarang kan sosial media, jadi dia bisa melihat apapun yang ada di sosial media. Mereka berkomentar sesuai dengan apa yang dia lihat, wajar gitu loh. Jadi kalau tidak mau dikomentari oleh netizen, perlakukanlah dengan baik dan berlakukanlah secara baik dan benar masyarakatnya. Sebagai contoh untuk masyarakatnya, kan adil kalau kayak begitu. Nggak akan ada netizen mau nyinyir, bener nggak netizen? Karena aku juga netizen, biarin aja dibilang julid. Emang bener kok, ya kan? Nah, karena yang namanya saya ini di sini kan sebagai pengamat sosial nih, dari dari perspektif psikologi. Kenapa tidak boleh berkomentar? Orang lain aja yang nggak punya pendidikan tinggi bebas kok berkomentar, bener nggak?
Makanya jangan sampai orang itu melihat bahwa saya nyinyir dan sebagainya. Nyinyir buat kebaikan tidak masalah. Yang penting Anda lah yang berkoreksi diri. Ya? Ya? Oke? Salam Tita Gading. Durian blackthorn yang kita bisa bilang ketebalan dagingnya. Gubernur kon iku waduh kan isone. Jadi kayak makan semangka. Kayak melon Jepang, dia melting in your mouth. Pak Dedi, saya teh mau protes beneran. Bapak nih ya, baru ngejabat di Jawa Barat sebagai gubernur itu baru berapa bulan. Tapi Bapak tuh udah gebrak sini, gebrak sana, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Pak, kalau diibaratkan, Bapak itu kayak pelari cepat gitu loh. Cepet banget larinya. Wus, 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 wus. Sedangkan yang lain tahu nggak Pak? Mungkin mereka masih belajar jalan Pak kalau yang lain. Boro-boro lari Pak. Atau mungkin bisa jadi mereka lagi masih duduk-duduk Pak sambil ngopi. Atau bahkan ada kali yang masih rebahan Pak. Makanya Bapak tuh kan banyak diprotes kan, banyak dikritik kan. Ya itu karena Bapak larinya terlalu kenceng. Orang-orang nggak bisa ngikutin Bapak. Kecuali orang itu yang masih punya energi dan pikiran yang sehat. Jadi oke lah, Bapak lari kemana? Hayo ikutin gitu kan. Tapi Pak, nggak semua orang Pak bisa lari kenceng dalam tempo sesingkat itu. Kenapa? Ya, karena nggak semua orang itu punya ketulusan, Pak, di sini. Karena nggak semua orang itu punya integritas. Karena nggak semua orang itu tahu rasanya bagaimana penderitaan rakyat kecil di bawah yang nggak perlu banyak prosedur ini itu anu gitu. Makanya Bapak pilih lari kan, lari sana, lari sini untuk cepet-cepet mencapai tujuan. Yaitu tujuannya apa? Segala permasalahan rakyat satu-satu Bapak kejar untuk diselesaikan. Tapi Pak, Bapak kudu sing kuat ya. Bapak kudu sing sabar. Bapak kudu sing jangan menyerah Pak. Ya, karena banyak orang-orang yang akan iri kepada Bapak. Nggak bisa lari sekencang Bapak, tapi mereka juga pengen terkenal kayak Bapak, tapi nggak bisa lari sekencang Bapak. Akhirnya apa? Mereka akan nyari cerah-cerah kekurangan Bapak, Pak. Sana sini, Pak. Nggak apa-apa Pak, kalau Bapak nggak begitu didukung oleh orang-orang di sana. Tapi yang penting Bapak didukung oleh rakyat Pak. Ya. Selama rakyat mendukung, insya Allah, Allah akan terus membersamai Bapak. Panjang umur perjuangannya Pak. Lari terus Pak. Ya, tinggalin yang lain-lain. Kalau susah-susah untuk ikutin, seret aja Pak. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini, kita dipersembahkan dengan narasi-narasi yang mendukung Kang Deddy Mulyadi atas segala perjuangannya, atas segala gebrakannya, atas segala kebijakannya yang selalu saja berpihak kepada rakyat ini. Terus terang, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini merupakan fenomena baru yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nama Deddy Mulyadi selalu ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Kepopuleran atau ketenaran yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ini bukan karena beliau melakukan aksi-aksi kriminal, atau bukan karena beliau melakukan korupsi terhadap uang rakyat, tetapi kepopuleran
atau ketenaran yang datang dari Kang Deddy Mulyadi yang hari ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia karena gebrakannya yang begitu luar biasa, karena kebijakannya yang visioner, karena gagasannya yang berlian, yang membuat masyarakat Indonesia harus mengacungkan jempol kepada sosok Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini punya pola kepemimpinan atau punya gaya kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi yang tegas, yang berani, yang berempati kepada rakyatnya, yang berpihak kepada rakyatnya, maka bangsa ini saya sangat yakin pasti akan sejahtera. Tetapi tidak semua orang punya rasa empati seperti yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika beliau menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini. Memang kita yang masyarakat non Jawa Barat punya kerinduan, punya harapan bahwa kita punya pemimpin setidaknya bisa meniru hal-hal yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik, gagasan-gagasan yang baik yang datang dari Kang Deddy Mulyadi untuk diterapkan di daerah kita masing-masing. Tetapi apalah daya, kita harus sadari bahwa setiap orang, setiap pemimpin punya karakternya masing-masing. Ada pemimpin yang arogan, ada pemimpin yang otoriter, ada pemimpin yang lebih mementingkan isi perutnya sendiri, ada pemimpin yang lebih mementingkan partai politiknya sendiri sebelum mereka memikirkan rakyat. Ya, itulah sosok-sosok manusia, sosok-sosok pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya. Jujur, kalau saya membaca komentar-komentar terhadap video-video yang saya bahas tentang Kang Deddy Mulyadi, banyak sekali yang mengatakan bahwa, "Bang, kami tidak ingin Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu memimpin di Jawa Barat hanya 5 tahun. Kami ingin Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu harus 10 tahun. Setelah itu, kami yang adalah masyarakat Jawa Barat bisa mengizinkan beliau untuk maju sebagai calon RI 1 ataupun RI 2. Ini adalah suara-suara, adalah komentar-komentar yang saya baca di media sosial saya yang datang dari masyarakat Jawa Barat. Artinya, masyarakat Jawa Barat itu sendiri, mereka benar-benar tidak mau kehilangan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Adalah rasa cinta yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Jawa Barat kepada pemimpinnya. Memang ini adalah fenomena baru, memang ini adalah sebuah realita yang kita saksikan bersama-sama ketika Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini begitu dicintai oleh rakyatnya. Seringkali pula kita menyimak bahwa Kang Deddy Mulyadi itu selain dirinya menjadi seorang gubernur di Provinsi Jawa Barat, tetapi dalam pengambilan keputusan, dalam membantu sesama dan lain sebagainya, terkadang saya melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini punya karismatik tersendiri. Saya perhatikan bahwa ada hubungan emosional yang begitu luar biasa yang diciptakan antara Kang Deddy Mulyadi dengan masyarakat Jawa Barat. Bapak Aing adalah sebuah sapaan dari masyarakat Jawa Barat yang selalu saja kita dengar di berbagai platform media sosial.
Bapak Aing yang adalah gubernur Jawa Barat ini ternyata bisa dijadikan juga sebagai bapak saya, sebagai kakak saya, sebagai saudara saya, sebagai teman curhat saya. Inilah sosok pemimpin yang luar biasa. Sosok pemimpin bila pada akhirnya tidak heran rakyat Jawa Barat itu sendiri tidak menginginkan kalau Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu hanya 5 tahun. Mereka menginginkan agar Kang Deddy Mulyadi itu bisa menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun. Ini adalah dukungan yang positif. Kita, masyarakat Indonesia yang non-Jawa Barat, tinggal mendukung beliau dengan doa. Menaruh harapan. Kita mendoakan agar masyarakat Jawa Barat bisa mengizinkan bahwa Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu cukuplah 5 tahun. Karena sesungguhnya target dari Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa hanya dalam waktu 3 tahun. 2 tahun yang tersisa, Kang Deddy Mulyadi akan melakukan berbagai macam investasi besar-besaran di Provinsi Jawa Barat itu. Semoga orang-orang Jawa Barat, saudara dan saudari saya dari Provinsi Jawa Barat, bisa mengizinkan agar Kang Deddy Mulyadi di periode tahun 2029 minimal bisa ikut bersaing. Tapi kalau memang orang-orang Jawa Barat tidak mau, ya kita yang masyarakat non Jawa Barat mau bilang apa? Tinggal kita menunggu kapan waktu yang tepat. Dan saya sangat yakin Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya jalan. Bahwa orang-orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi tidak saja dipersembahkan untuk masyarakat Jawa Barat, tetapi untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena sesungguhnya kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa, mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video di season terakhir ini. Dan saya berharap semoga pemirsa bisa menyimak cuplikan-cuplikan video ini sampai di akhir video. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kang Deddy Mulyadi, nggak mau ke Makassar kah? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah. Tidak ada ordal, tidak ada uang. Anak-anak tidak bisa masuk, tidak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar. Perbaiki sekolah di Makassar. Biar anak-anak yang berprestasi, yang rajin belajar, bisa lebih semangat lagi masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Pak Deddy ya nu gawe di Saudi ya. Hayang naon nu gawe di Saudi teh? Pak Deddy yang kawin yang bapak. Mau baikeun. Kawinkeun di Haji Mumu. Mau angka Haji Mumu mah yang ka Pak Deddy. Anu keur viral Pak Deddy. Meon viral. Atuh aing hayang ari ka Pak Deddy mah. Ulah apa Deddy mah nu aing. Sia teh. Pak Deddy hampura Pak Deddy. Ka Haji Mumu we. Goblok kan Haji Mumu. Mau ka Pak Deddy. Pak Deddy. Mana? Mana? Ieu Pak Deddy. Yang ke Pak Deddy. Cinta. Terima kasih Pak Gubernur. Gimana Bu? Gimana Mas Ajak? Terima kasih Pak Gubernur, baksonya enak banget. Kayak siswa. Terima kasih Pak Gubernur, mantap. Ayo para pelatih merapat ke sini, baksonya sudah ready. Assalamualaikum, sampurasun, nilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat hari Jumat. Dan kita dengarkan salawatan anak-anak di Dodik Bela Negara, Rindam Kodam 3 Siliwangi di Lembang. Jumat ini mereka bersalawat. Semoga orang tuanya bahagia melihat perkembangan anak-anaknya. Muhammadin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lihat guys di atas. Ada pendukung yang sangat militan dari PKS. Dulu mendukung PKS habis-habisan. Sama seperti saya. Saya pendukung dan saya simpatisan dan saya selalu terdepan mendukung PKS. Saya militan di PKS dari dulu sampai kemarin tuh ya. Di Pilpres kemarin ketika saya calonnya yang didukung oleh PKS. Nah, sekarang PKS-nya beda. Kalau dulu benar-benar ya, PKS itu Partai Sejahtera, Keadilan Sejahtera. Kalau sekarang ada beda, agak sedikit hedonis. Makanya PKS di Pilgub kemarin kalah, suaranya telak sama partainya yang mengusung KDM kan. Artinya gini kan, nanti PKS ini yang nyinyir terhadap KDM, nah ini partai PKS nih. Siap-siap rungkan PKS gak ada suara di Jawa Barat. Semilitan apapun pemilih Anda tetap akan goyah di Jawa Barat. KDM lah pemenangnya. Pak Dedi, tolong Pak Dedi, saya Blora Jawa Tengah Pak Dedi. Karena di Blora Jawa Tengah nggak ada barak-barakan, aku lapornya ke Pak Dedi aja ya. Nih, lihat jalannya rusak. Nah ini jalannya banyak berlubang Pak Dedi. Nah ini disindir dari media sosial juga nggak ngaruh Pak Dedi. Ini masukkan di barak aja ini pejabat-pejabatnya Pak Dedi ya. Kunaon lah. Jawa Tengah jadi anak tiri pun nggak apa-apa, yang penting diakui bapak aing ya. Ini gimana ini? Ini banyak korbannya Pak Dedi. Banyak korbannya ini sampai sana. Jalannya jelek semua. Aduh. Nih. Ini kalau nggak bisa dibilangin biar ku santet aja ya. Perutnya aku kasih radio terus aku setelkan sholawatan. Ayo golek samune mati salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terbuka kanggo Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, tolonglah sing adil lah. Jangan cuma anak kecil yang nakal yang dibawa ke barak TNI. Sekalian ora apa-apa. Wong wadon sing doyan ngongkon lanange, sing membangkang ning lanange, gawa ning barak TNI ora apa-apa. Ya. Ya. Tolonglah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dalam cuplikan-cuplikan video saya di season terakhir ini, ada satu hal yang mau saya tanggapi. Bahwa akan ada air mata, akan ada kebahagiaan, akan ada rasa haru ketika anak-anak yang hari ini dididik di barak militer itu, mereka bertemu dengan kedua orang tuanya mereka. Rasa bahagia dan rasa bangga ini datang tidak saja dari orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di barak militer, tetapi dari para guru, pemerintah, dan semua stakeholder yang sudah berperan aktif untuk mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Memang seringkali kita mendengar ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa untuk memanusiakan manusia itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Ini sesungguhnya adalah fakta. Ini sesungguhnya adalah realita bahwa terkadang begitu sulit kita mau membentuk, kita mau membina orang-orang yang terlibat dalam tawuran, orang-orang yang terlibat dalam kriminal, orang-orang yang terlibat dalam aksi-aksi premanisme, orang-orang yang memakai obat-obat terlarang seperti narkoboy dan lain sebagainya. Sangat sulit untuk mengembalikan kehidupan mereka atau untuk membina mental dan karakter mereka untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa anak-anak yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi dengan suaranya yang begitu merdu,
mereka bersolawatan bersama, bahwa ada rasa haru sesungguhnya yang datang dari kedua orang tua, para guru, sahabat, teman yang menyaksikan cuplikan video itu. Kebaikan, rasa cinta yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, kita sebagai rakyat hanya bisa memanjatkan doa agar Kang Deddy Mulyadi selalu dilindungi, selalu diberkati, selalu diberikan kesehatan, agar cita-cita, harapan, niat baik yang telah beliau lakukan ini dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan caranya sendiri. Pemimpin yang baik, pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemimpin yang punya rasa empati yang begitu luar biasa kepada rakyat, memang sangat langka kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi siapa sangka bahwa ketika masyarakat Jawa Barat menaruh kepercayaan kepada Kang Deddy Mulyadi, akhirnya kita masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, jadinya tahu bahwa ternyata di bangsa ini masih ada manusia, masih ada sosok, masih ada figur pemimpin yang berhati malaikat. Ya, kadang-kadang kita tidak heran bila pada akhirnya mendengar ada ucapan-ucapan dari bapak-bapak ataupun dari ibu-ibu yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu adalah sosok malaikat yang tak bersayap. Itu adalah realita, itu adalah fakta yang bisa kita saksikan hari ini. Jujur, setiap kali saya menyaksikan video-video terkait dengan didikan, terkait dengan pembinaan, terkait dengan pertemuan antara seorang pemimpin, para guru dengan anak-anak di barak militer itu, entah kenapa mata saya langsung berkaca-kaca. Bahkan tanpa saya sadari, air mata saya berlinang, menetes membasahi pipi saya. Tetapi sesungguhnya, ini adalah rasa haru yang tiba-tiba datang karena apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar menyentuh hati saya. Saya pikir itu saja komentar singkat yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa dalam cuplikan video saya kali ini. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf bila ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.